Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang unit 6, yaitu tentang pemrograman berorientasi objek encapsulation 2. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Lutfi Rahayu dengan 51N025031, Teknik Industri. Oke, di sini pengertiannya sendiri yaitu dalam Visual Basic itu tuh share metode tuh dapat dipanggil tanpa membuat instance gitu dari kelas menggunakan operator dot untuk mengakses share di luar kelas. Selain itu juga dalam Visual Basic juga itu tuh memungkinkan untuk membagi data untuk kemudian digunakan dalam instance multiple class yang merujuk pada variabel di single class. Oke, mungkin kita langsung ke share property aja. Yaitu share property sendiri adalah properti yang nilainya itu dibagikan secara global oleh seluruh objek atau instance dari suatu kelas. Ini berguna ketika semua objek dari kelas tersebut itu perlu berbagi informasi yang sama. Contohnya itu jika kita ingin melacak nilai suku bunga yang berlaku untuk semua rekening tabungan dalam sebuah aplikasi perbankan, itu tuh kita bisa menggunakan properti bersama. Kemudian properti bersama itu memungkinkan pengambilan dan pengubahan nilai share yang membernya itu berada dalam lokasi memori gitu. Artinya meskipun beberapa objek dibuat dari kelas yang sama, mereka tuh akan merujuk ke nilai share property pada kelas saving account gitu. Mungkin di sini saya akan langsung membacakan pengembangan source code dari pengembangan. Oke, di sini nih ada public class form 1 yaitu untuk class form utama. Dan ada private sub PTN yaitu event saat tombol PTN itu ditekan, kemudian ada dim suhu Celcius itu untuk variabel suhu menyimpan suhu Celcius. Kemudian ada suhu Celcius, val, teks suhu itu untuk mengambil input dari text box lalu mengubah ke angka. Kemudian ada dim hasil Fahrenheit itu untuk variabel untuk menyimpan hasil konversi Fahrenheit. Kemudian ada hasil Fahrenheit, yaitu untuk memanggil fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Kemudian ada label Fahrenheit, itu untuk menampilkan teks Fahrenheit. Kemudian ada hasil Fahrenheit, itu untuk menampilkan hasil dengan dua angka di belakang. Dua angka di belakang koma dan menampilkan satuan Fahrenheit. Kemudian ada label text, itu untuk menampilkan status keamanan suhu. Kemudian ada nsub untuk mengakhiri dan nclass untuk mengakhiri form 1. Kemudian ada thermowatch, yaitu public class sendiri itu untuk mengelola konversi suhu dan status keamanan. Kemudian ada public set function, yaitu fungsi untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit gitu. Kemudian ada return Celsius kali 9/5 + 2 itu rumus konversi Celsius menjadi Fahrenheit. Kemudian ada end function yaitu akhir fungsi konversi Fahrenheit. Kemudian ada public set function yaitu untuk menentukan status keamanan suhu. Kemudian ada if suhu kurang dari sama dengan 30. Kemudian ada message box, yaitu untuk suhu aman untuk pekerja. Jadi tuh untuk apa ya, message box sendiri itu untuk notifikasi kalau misalkan suhu ini tuh aman gitu untuk pekerjaan. Kemudian ada return untuk mengembalikan, ada elf suhu kurang dari 35, jika suhu itu antara 31 derajat sampai 35 derajat. Jadi, message box-nya itu perhatian suhu mulai meningkat. Ini untuk menampilkan notifikasi kalau misalkan suhu itu ada peningkatan gitu. Kemudian ada return status waspada, mengembalikan status waspada. Jadi kalau misalkan ada eh, notifikasi perhatian suhu mulai meningkat, itu tuh bakal ada peringatan lagi di bawahnya itu statusnya itu waspada. Kemudian ada else jika suhu lebih dari 35, MS message box-nya itu bakal ada notifikasi bahaya suhu melebihi batas aman pekerja gitu.
Jadi untuk menampilkan pesan bahaya gitu untuk return itu statusnya tidak aman. Jadi untuk mengembalikan status tidak aman. Kemudian ada end if untuk mengakhiri percabangan kondisi suhu, ada end function untuk akhir fungsi status keamanan, dan end class untuk mengakhiri thermal match. Dan berikut untuk contoh hasil programnya. Nah, jadi ini ada thermal match, konversi, dan alert batas aman pekerja. Misalkan kita masukinya itu di atas 35 derajat, kemudian kita pencet cek suhu. Nah, di sini nih eh, bakal muncul Fahrenheit-nya dan statusnya. Karena kan di atas 35 derajat akan ada peringatan untuk waspadai. Oke, selanjutnya saya akan membacakan source code dari Japer. Jawaban pertanyaan modul 6. Kayak di sini ada public class from 1, itu kelas utama untuk mengelola persediaan barang elektronik. Share stok TV, kemudian 15 variabel stok awal TV. Kemudian ada stok kulkas, variabel stok awal kulkas, sama dengan stok mesin cuci juga, yaitu stok awal dari mesin cuci. AC juga sama, kemudian ada private shop from 1 load, yaitu event saat from pertama kali dijalankan. Jadi di sini ada combo box, yaitu kita untuk memilih menambahkan pilihan TV ke combo box sama seperti kulkas, mesin cuci, AC juga. Kemudian eh, CMB produk selectnya itu menjadi item pertama sebagai pilihan default. Kemudian ada tampil total, yaitu menampilkan stok seluruh produk. Kemudian ada end sub untuk mengakhiri event form. Kemudian ada private sub PTN process, itu event saat tombol proses itu diklik. Kemudian dimasuk variabel untuk menyimpan jumlah masuk, dan keluar itu untuk menyimpan jumlah barang yang keluar. Stok akhir untuk menyimpan stok akhir produk. Kemudian ini ada masuk file, teks dimasuk, titik teks itu untuk mengambil nilai barang masuk dari text box. Kemudian ada keluar, file teks di keluar, teks itu untuk mengambil nilai barang keluar dari text box. Kemudian ada if CMB produk itu TV, jika produk itu yang dipilih adalah TV. Jadi stok TV sama dengan stok TV plus masuk dikurangin keluar. Jadi itu tuh untuk menghitung stok TV yang terbaru. Kemudian ada stok akhir. Stok TV itu tuh menyimpan stok akhir TV. Kemudian ada end if untuk mengakhiri. Kemudian ada if untuk produk teks kulkas. Jika produk yang dipilih itu adalah kulkas, sama seperti TV tadi, yaitu stok kulkas sama dengan stok kulkas ditambah masuk, ditambah keluar gitu untuk menghitung stok kulkas terbaru. Kemudian sama, di sini juga untuk mesin cuci sama. Kemudian AC juga sama. Oke, di sini langsung TXT stok. Stok akhir itu menampilkan stok akhir produk ke text box. Tampil total itu memperbarui total stok seluruh produk. Kemudian ada ensub untuk akhir event tombol proses. Kemudian ada prosedur untuk menghitung dan menampilkan total stok. Dim total itu untuk menampilkan variabel menyimpan total stok seluruh produk. Kemudian ada total sama dengan stok TV tambah stok kulkas plus stok mesin cuci, stok AC itu tuh untuk menjumlahkan seluruh stok produk. Dan ada teks di total itu menampilkan total stok ke text box. Dan ada end sub untuk mengakhiri pada private sub. Event saat tombol proses itu diklik, kemudian ada txt masuk. Ini untuk menghapus isi teks box barang masuk, keluar juga untuk menghapus barang yang keluar, teks stok juga untuk menghapus isi stok akhir. Kemudian ada CMB produk, select
index itu tuh untuk mengembalikan pilihan produk ke item pertama. Kemudian ada TXT masuk fokus itu memindahkan kursor ke text box barang masuk. Kemudian ada end sub akhir event tombol reset. Kemudian ada private sub PTN itu tuh event saat tombol exit itu ditekan. Kemudian ada close itu tuh untuk menutup from dan keluar dari program. Dan ada end sub itu untuk mengakhiri event tombol exit dan end close untuk mengakhiri close from satu. Dan berikut adalah hasil ataupun tampilan desainnya dari jawaban pertanyaan unit 6. Jadi di sini ada judulnya itu sistem stok toko elektronik. Pilihan produknya itu misalkan tadi TV, barang masuknya itu misalkan ada 30, barang keluarnya misalkan ada 2, kemudian stok aktualnya itu berapa. Kemudian total semua stoknya itu berapa, kita pencet proses. Nah, kemudian untuk riset sendiri itu tuh untuk menghapus semuanya dan tombol exit itu untuk keluar dari program atau dari runningannya. Mungkin sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.